Mahendra menarik napas dalam-dalam. Katanya, "Aku belum dapat mengatakannya. Apakah hal itu pantas dilakukan atau tidak? Tetapi sudah tentu bahwa untuk melahirkan Satria Putih masih harus dipikirkan masa-masa, untung dan ruginya." Maisa Pukat menarik napas dalam-dalam, desisnya. Ayah selalu memperhitungkan untung dan rugi dalam segala hal. Wajah Mahendra menegang, tetapi ia pun kemudian tertawa, katanya, "Kok aneh, Pukat? Bukankah setiap langkah harus diperhitungkan sebaik-baiknya? Bukan hanya dalam masalah jual beli saja kita memperhitungkan untung dan rugi. Tetapi di segala persoalan, meskipun yang disebut untung dan rugi itu bukan selalu berwujud uang dan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan tindakan itu sendiri." Maisa Murti dan Maisa Pukat tidak menjawab lagi. "Tapi baiklah, aku akan membicarakannya dengan kedua pamanmu yang kini sedang mengadakan perjalanan dengan Maisa Bungalan." Maisa Murti dan Maisa Pukat saling berpandangan. Dari tatapan mata mereka terbersit kekecewaan. Bahkan kemudian Maisa Murti bertanya, "Jika demikian, maka kapan kira-kira ayah dapat bertemu dengan Paman Maeswagni dan Paman Witantra?" "Aku belum dapat mengatakan, Murti. Tetapi tentu cepatnya setelah mereka kembali." "Tetapi kapan mereka akan kembali?" desis Maisa Pukat. Mahendra menarik napas, katanya kemudian, "Kita tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa menghadapi masalah yang gawat ini, karena persoalannya akan menyangkut ketentraman seluruh Singosari. Sudah tentu akan memerlukan tanggung jawab yang berat. Nama Ksatria Putih sampai saat ini masih tetap dihargai. Jika kita gagal memerankannya, maka nama yang baik itu akan segera surut. Dan akhirnya nama Ksatria Putih itu akan lenyap dari hati rakyat Singosari. Bahkan akan meninggalkan bekas yang buram dalam ingatan mereka." Kedua anak Mahendra itu mengangguk-angguk, agaknya mereka dapat mengerti penjelasan ayahnya itu, sehingga mereka tidak menyinggung lagi persoalan Ksatria Putih. Sementara itu kuda mereka masih tetap berpacu. Sekali-kali mereka harus berhenti memberi kesempatan kuda mereka untuk minum dan makan. Demikian juga Maisa Murti dan Maisa Pukat memerlukan untuk beristirahat dan sekedar makan di tengah perjalanan. Ketika mereka masuki sebuah warung di pinggir jalan, maka mereka sudah mendengar orang-orang di dalam warung itu mempercakapkan peristiwa yang telah terjadi di kota kecil yang mereka tinggalkan. Namun ketiga orang itu sama sekali tidak menyaut. Mereka hanya sekedar mendengarkannya tanpa menanggapinya. Ketika sekali-kali Maisa Murti dan Maisa Pukat hampir tidak dapat menahan diri lagi, karena cerita tentang kematian orang-orang berilmu hitam itu benar-benar sudah menyimpang jauh dari kenyataan yang diketahuinya, ayahnya selalu menggamitnya. "Tetapi yang dikatakan itu sama sekali tidak benar, Ayah," bisik Maisa Murti. Mahendra hanya mengedipkan matanya saja. Dua anak muda itu menarik napas. Adalah tidak benar sama sekali bahwa orang-orang itu menyebut seolah-olah Maisa Bungalan bersama Linggodadi dan seorang yang tidak dikenal bersama-sama bertempur melawan orang-orang berilmu hitam. Cerita itu sama sekali tidak menyebut peristiwa yang telah terjadi, sehingga mereka yang mendengarnya mendapat gambaran yang salah sama sekali. Mereka menyangka bahwa Maisa Bungalan dan Linggodadi adalah dua orang yang bersama-sama melakukan petualangan untuk membasmi orang-orang berilmu hitam. "Itu sudah lumrah," berbisik Mahendra. "Tidak ada kabar yang beredar dari mulut ke mulut itu dapat tepat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pada umumnya kabar yang demikian tentu menyimpang jauh dari kebenarannya.
Tetapi hal itu dapat menimbulkan prasangka yang buruk bagi Kakang Maesa Bungalan, seolah-olah ia adalah kawan dari Lingodadi. Jika benar orang yang membunuh orang berilmu hitam itu Lingodadi, maka tidak sepantasnya Kakang Maesa Bungalan dihubung-hubungkan dengan orang itu, meskipun hanya namanya. Mengapa? Cara orang itu membunuh lawannya adalah memuakkan sekali. Bahkan kawannya yang sebenarnya telah mengumpatinya. Mahendra mengangguk-angguk, tetapi katanya, biarlah pada suatu saat mereka mendengar berita yang lain tentang Maesa Bungalan, tetapi bukan oleh kita sekarang. Kedua anak-anaknya tidak menjawab lagi. Mereka kemudian sibuk dengan mangkok masing-masing, minuman hangat dan nasi panas. Setelah mereka menempuh perjalanan yang jauh dan masih akan meneruskan perjalanan itu untuk sehari penuh, namun kadang-kadang mereka masih harus menahan hati jika cerita yang mereka dengar benar-benar membuat dada mereka bagai meledak. Mudah-mudahan orang-orang berilmu hitam itu tidak sampai kemari, desis salah seorang dari mereka yang ada di warung itu. Seandainya mereka datang juga kemari, kita berdoa agar Maesa Bungalan dan Lingodadi, yang kedua-duanya bergelar pembunuh orang berilmu hitam itu, datang juga kemari. Tentu mereka selalu membayangi orang-orang berilmu hitam, tetapi mereka hanya bertiga, sedang orang berilmu hitam itu berjumlah banyak sekali. Sudah barang tentu bahwa pada suatu saat orang berilmu hitam itu dapat mencari kesempatan untuk memanjakan kepuasannya. Desis seorang yang duduk di sudut. Jangan menyebut-nyebut mereka lagi, apalagi dengan sebutan-sebutan yang buruk. Jika ada kaki tangan mereka yang mendengar, maka kita semua akan celaka. Oh, nampaknya beberapa orang menyesali keterlanjurannya. Bahkan beberapa orang di antara mereka memandangi Maesa Murti, kakak beradik dan ayahnya yang sedang menikmati makan dan minuman masing-masing. Tapi Maesa Pukat tidak mampu lagi menahan gejolak di dadanya. Tiba-tiba saja ia mengambil sebuah pisang raja. Sambil mengupas ia bergumam seolah-olah kepada diri sendiri, "Aku kupas kulitmu seperti aku mengupas kulit orang-orang gila." Kata-kata itu ternyata telah menghentak setiap jantung. Bahkan Mahendra terkejut pula, karenanya sedangkan Maesa Murti menahan tertawanya. Beberapa orang yang ada di warung itu pun kemudian tidak berani lagi menatap ketiga orang yang sedang berada pula di antara mereka. Namun demikian, kadang-kadang keinginan yang tertahan telah mendesak mereka untuk seolah-olah mengintip wajah-wajah yang tidak mereka kenal itu. Dengan sudut mata mereka mencoba melihat apakah yang mereka dengar itu benar-benar telah terlontar dari mulut salah seorang dari ketiga orang asing itu. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat Maesa Murti dan Maesa Pukat sendiri tertawa. Sementara wajah Mahendra menjadi tegang. Meskipun Mahendra tahu bahwa Maesa Pukat dengan sengaja ingin menakut-nakuti orang-orang yang ada di dalam warung itu, namun permainannya agaknya cukup berbahaya. Bukan karena kemungkinan bahwa seseorang akan memusuhi mereka, tetapi dengan demikian ia telah membuat sekian banyak orang dicekam oleh ketakutan yang dapat berakibat buruk bagi mereka. Seperti yang dikehendaki oleh Maesa Pukat, maka orang-orang di dalam warung itu menjadi ketakutan karenanya. Mereka juga sudah mendengar bahwa orang-orang berilmu hitam sering mempergunakan istilah-istilah yang menakutkan seperti yang diucapkan oleh Maesa Pukat itu, mengelupas kulit seperti mengelupas kulit pisang. "Jangan menakut-nakuti mereka, Pukat," desis Mahendra. Maesa Pukat masih tersenyum. "Kau tahu bahwa dengan demikian kau telah menyebarkan ketakutan di antara mereka.
Mungkin kau tidak menyangka bahwa yang kau lakukan itu akan menimbulkan akibat yang parah. Mungkin orang-orang itu menjadi ketakutan, dan di antara mereka tidak merasa tentram lagi tinggal di rumahnya. Dengan demikian maka mereka akan menyingkir dari rumahnya untuk mencari ketentraman. Maisa Pukat mengerutkan keningnya. Ia mencoba membayangkan kata-kata ayahnya. Wajahnya yang mula-mula nampak gembira karena permainannya yang berhasil, berubah perlahan-lahan dengan kerut-merut di kening. Mereka akan menjadi ketakutan seperti kata ayah. Keluarga mereka akan ketakutan pula, sehingga mereka terpaksa mengungsi, berkata Maisa Pukat di dalam hatinya. Dan sudah barang tentu keadaan itu akibatnya sangat buruk bagi mereka. Tapi ia sudah terlanjur mengatakannya dan ia tidak melihat cara yang baik untuk menariknya kembali. Apakah aku harus mengaku bernama Maisa Bungalan atau Linggodadi? Ia bertanya pada ayahnya sambil berbisik. Sudahlah, tapi jangan kau ulang lagi. Jika untuk beberapa hari tidak terjadi sesuatu di sini, maka mereka akan mulai melupakannya. Tetapi jika terjadi sesuatu, mereka akan mengingat kembali bahwa aku pernah mengatakan kata-kata itu di hadapan mereka di sini. Mahendra menggelengkan kepalanya, katanya, sudahlah, tetapi hati-hatilah untuk lain kali. Maisa Pukat menarik napas dalam-dalam. Ketika ia mandang wajah kakaknya, ia melihat kesan yang sama seperti di dalam hatinya sendiri. Sejenak kemudian maka ketiganya pun minta diri. Setelah mereka menghitung jumlah harga makanan dan minuman yang telah mereka habiskan, maka Mahendra pun mengambil uang dari kampil kecilnya. Sudahlah Kisanak, berkata penjual di warung itu. Yang Kisanak makan dan minum tidak seberapa harganya. Kisanak tidak usah membayarnya. Mengapa? Mahendra menjadi heran. Namun ia pun kemudian segera mengetahui bahwa penjual itu tentu menjadi ketakutan seperti beberapa orang yang lain tentang dirinya dan kedua anak-anaknya. Maisa Pukat telah membuat mereka ketakutan, katanya di dalam hati. Namun yang dikatakannya kepada penjual itu adalah, Kisanak, harga barang-barang daganganmu seluruhnya tidak begitu banyak. Jika aku tidak membayar, maka kau akan rugi karenanya. Tidak Kisanak. Sebagian yang aku jual adalah hasil sawah dari kebunku sendiri, jawab orang itu. Tapi Mahendra menggelengkan kepalanya. Pergunakan untuk membeli bahan-bahan mentah atau katakanlah untuk membelikan mainan buat anak-anakmu. Penjual itu masih akan menjawab, tapi Mahendra telah meletakkan uangnya sambil berdiri, diikuti oleh kedua anaknya. Kami minta diri, berkata Mahendra. Perjalanan kami masih jauh. Penjual di warung itu menjadi termangu-mangu. Rasa-rasanya tidak sesuai jika ketiga orang itu termasuk di antara mereka yang berilmu hitam. Wajah mereka, tingkah laku dan sifat mereka sama sekali tidak mencerminkan keliaran dan kekasaran orang-orang berilmu hitam. Ketika Mahendra dan kedua anaknya meninggalkan warung itu dan berpacu menjauh, meskipun tidak begitu cepat, maka penjual itu menarik napas sambil berkata, sungguh aku tidak mengerti apakah sebenarnya yang telah aku hadapi sekarang ini. Orang-orang yang lain pun menjadi bimbang pula karenanya. Tapi sebagian dari mereka masih tetap merasa ketakutan. Dengan ragu-ragu, penjual di warung itu mengambil uang yang ditinggalkan oleh Mahendra. Ia menjadi semakin heran ketika ia menghitungnya. Ternyata jumlah uang itu lebih banyak dari yang seharusnya. Aku menjadi semakin tidak mengerti, gumam penjual makanan dan minuman itu. Beberapa orang yang ada di dalam warung itu pun menjadi heran pula. Seorang yang berkumis lebat bergumam, mereka tentu bukan orang-orang berilmu hitam yang sering mengelupas kulit korbannya. Hanya kebetulan saja salah seorang dari mereka mengucapkan kata-kata yang mirip dengan kebiasaan orang berilmu hitam.
Penjual itu mengangguk-angguk. Mungkin sekali, gumamnya. Dalam pada itu maka Mahendra dan kedua orang anaknya itu masih saja menjadi pusat pembicaraan. Namun pada umumnya mereka berkesimpulan bahwa ketiganya adalah orang yang baik yang secara kebetulan saja mengucapkan kata-kata yang mendirikan bulu roma justru di luar sadarnya. Namun mereka tidak tahu bahwa Mahesa Pukat sengaja mengucapkannya untuk melepaskan gejolak di dalam dadanya ketika ia mendengar orang-orang di warung itu sekali-kali menyebut peristiwa yang pernah terjadi di pasar dalam kota kecil itu, tetapi sudah jauh menyimpang dari kenyataan yang terjadi sebenarnya. Sementara itu ketika debar jantung orang yang berada di warung itu mulai mereda, sekali lagi mereka dikejutkan oleh kehadiran 3 orang berkuda yang tidak mereka kenal. Salah seorang dari mereka pun kemudian turun dan memasuki warung itu. "Kisana," berkata orang itu, "aku ingin bertanya sesuatu. Siapakah penjual di warung ini?" Pertanyaan itu benar-benar mendebarkan. Tapi semua orang yang ada di dalam warung itu serentak memandang kepada pemiliknya. Pemilik warung itu tidak dapat ingkar lagi. Dengan ragu-ragu ia menjawab, Aku Kisana." Orang yang baru masuk ke dalam warung itu mengangguk-angguk. "Jadi kau pemilik warung ini?" "Ya, Kisana." "Apakah kau melihat pada hari ini 3 orang berkuda melalui jalan ini?" Penjual itu menjadi ragu-ragu. Ia sadar bahwa yang dimaksudkan tentu 3 orang yang tadi singgah di warungnya. Namun ia masih bertanya, "3 orang yang bagaimana, Kisana?" "Baru saja lewat seiring orang-orang berkuda ke arah ini." Orang itu bertanya sambil menunjuk ke arah ia berkuda. "Oh, tidak, Kisana. Mereka pergi ke arah kota. Kisana tentu berjumpa dengan mereka di perjalanan." "Oh, bukan mereka. Yang aku cari adalah 3 orang yang pada hari ini telah meninggalkan kota kecil itu." Pemilik warung itu termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba ada prasangka yang kurang baik justru kepada 3 orang yang baru saja datang. Menilik sikap dan tatapan mata mereka, maka 3 orang ini agak berbeda dengan 3 orang yang baru saja meninggalkan warungnya. 3 orang yang terdahulu nampaknya orang baik-baik, apalagi 2 orang yang masih muda itu agaknya anak-anak muda yang berhati bersih dan jujur. Pandangan matanya yang cerah dan tidak berprasangka. Berkata penjual itu di dalam hatinya, "Hei, mengapa kau menjadi bingung?" Tiba-tiba saja orang itu membentak. Pemilik warung itu terkejut. Dengan serta-merta ia menjawab, "Tidak, Kisana, aku tidak melihatnya. Aku memang sedang mencoba mengingat-ingat apakah ada 3 orang yang lewat, tapi agaknya tidak ada. Mungkin ia mengambil jalan lain, atau kebetulan saja aku tidak melihat mereka." Berapa orang yang ada di dalam warung itu menjadi berdebar-debar. Tapi di dalam hati mereka sependapat dengan jawaban pemilik warung itu. Sehingga ketika orang asing itu mandang mereka seorang demi seorang, tidak ada di antara mereka yang memberikan keterangan yang berbeda, atau dengan sengaja mengatakan sesuatu tentang Mahendra dan kedua anak-anaknya. Bahkan ketika orang itu bertanya kepada mereka, apakah ada di antara mereka yang melihat, maka orang-orang yang ada di dalam warung itu pun menggelengkan kepalanya. Sejenak orang itu termangu-mangu, kemudian ia pergi mendapatkan kawan-kawannya yang masih tetap berada di punggung kuda. "Mereka tidak melihat," katanya. 2 orang yang lain termangu-mangu, namun yang seorang berkata, "Tetapi aku tidak salah lagi. Beberapa orang tahu bahwa Mahendra dan 2 anaknya ada di kota itu, dan pada hari ini telah meninggalkannya. Kedua anak muda yang ada di pasar itu tentu kedua anak Mahendra."
Kita belum pernah mengenal dengan baik orang yang bernama Mahendra itu. Meskipun kita sudah mengenal namanya sebagai salah seorang senopati yang tidak terikat pada kedudukan keprajuritan. Ia datang ke kota itu untuk berdagang barang-barang berharga, emas, intan, dan sebagainya. Dengan demikian, apakah kita akan berhasil menyusulnya? Jika kita sudah menemukannya, apakah kita dapat berbuat sesuatu atasnya? Kita bertiga. Untuk beberapa saat tidak ada yang menjawab. Dua orang lainnya menjadi termangu-mangu, namun kemudian yang tertua di antara mereka berkata, "Kita tidak yakin bahwa kita akan berhasil menguasai mereka. Karena itu kita lebih baik membuat rencana lain yang lebih baik daripada sekedar menuruti gejolak perasaan." "Tetapi Paman," berkata salah seorang yang lain, "jika benar kedua anak muda yang berada di dalam pasar itu adalah kedua anak Mahendra, maka mereka tentu mentertawakan aku." "Mengapa?" bertanya yang lain lagi. "Aku mengaku bernama Maisa Bungalan. Bukankah dengan demikian mereka tahu pasti bahwa aku berbohong?" Yang tertua di antara mereka pun kemudian berkata, "Ya, mereka mengetahui bahwa kau berbohong." "Dari mana Paman mengetahuinya?" "Ketika ia bertanya kepadaku, 'Apakah benar kau bernama Maisa Bungalan?' dan aku membenarkannya. Maka sambil tersenyum, anak-anak itu mengatakan bahwa aku berbohong." "Setan alas," desis yang paling muda dari ketiga orang itu. "Mereka sepantasnya kita bunuh. Dengan demikian mereka tentu tahu pasti bahwa akulah Lingodadi." "Mengapa kau menjadi cemas?" bertanya kakaknya. "Biar sajalah mereka mengetahui bahwa kau adalah Lingodadi. Aku Linggopati. Apa yang dapat mereka lakukan? Mereka tentu juga menyadari bahwa mereka bertiga tidak akan dapat berbuat apa-apa atas kita." "Mereka tidak mempedulikan kita," berkata yang paling tua. Jenak mereka bertiga termangu-mangu, kemudian yang paling tua itu pun berkata, "Terserah kepada Anggir Linggopati, aku akan menjalankan segala perintah." Linggopati berpikir sejenak lalu, "Aku kira tidak ada gunanya lagi menyusul Mahendra. Kita akan menemui kesulitan untuk menemukan jejaknya. Karena ia tidak melalui jalan ini, mungkin ia sudah jauh, atau mungkin ia pergi ke arah yang sama sekali tidak kita duga-duga. Apalagi kita memang tidak yakin akan dapat berbuat sesuatu atas mereka bertiga. Karena ternyata kedua anak-anak muda itu sudah memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan. Jadi, kita merubah arah, kita pergi seperti rencana semula. Menemukan sarang orang-orang berilmu hitam, tidak-tidaknya mengetahui arahnya. Aku ingin membuat hubungan, tetapi jika hubungan itu gagal, aku ingin menghancurkannya agar mereka tidak mengganggu kepentingan kita kelak. Kita akan menyerang mereka. Mungkin kita akan menyerang padepokan orang-orang berilmu hitam, tapi mungkin kita dapat mempergunakan tangan orang-orang Singosari." Kedua orang yang lain mengangguk-angguk. "Nah, sekarang marilah kita pergi," berkata Linggopati kemudian. Tiganya pun kemudian meninggalkan warung itu tanpa minta diri. Beberapa orang yang berada di dalam warung itu pun termangu-mangu. Mereka melihat ketiga orang itu jauh berbeda sifat dan tingkah lakunya dengan tiga orang yang terdahulu.